Hai guys, saya Denny. Saya Rindi, Rifa, Fedici. Nah, Zuhar, kami akan membawakan tema yaitu Pancasila sebagai ideologi. Selamat menyaksikan. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi penduduk mencapai 270 juta jiwa. Indonesia memiliki beragam suku, agama, ras, dan budaya, serta bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna beraneka ragam tetapi tetap satu, yang menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk namun tetap satu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menganut ideologi yang paling berbeda di dunia dan satu-satunya bangsa yang menganut ideologi Pancasila. Ideologi merupakan sebuah istilah yang sangat kental dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga warna dari suatu bangsa sangat ditentukan oleh ideologi yang dianutnya. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai landasan atau ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan negara Indonesia yang mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai-nilai keadilan. Seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia bukan terbentuk secara mendadak dan bukan hanya diciptakan oleh seorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi lain di dunia. Namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Dengan demikian, ideologi adalah konsep buah pemikiran yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila? Kenapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi? Karena Pancasila melindungi agama kita semua. Ya, agama kita semua. Jadi semua agama hidup bersama berdampingan dengan harmonis. Setiap orang berharga, setiap orang berarti, dan setiap orang sejajar loh. Jadi, banyak suku, ras, agama, dan budaya adalah kekayaan. Indonesia yang satu, satu Indonesia. Pancasila mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama. Kita semua bersama-sama mewujudkan keadilan yang merata dan berkeadilan sosial. Pancasila bukan hanya dijadikan ideologi bagi setiap bangsa Indonesia, bahkan dijadikan ideologi negara. Setiap perilaku pejabat dan jajaran pemerintahan mesti mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan jati diri dan identitas bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara sudah menempuh beberapa periode, yang dimulai dari periode zaman Orde Lama, yang pada masa ini merupakan masa awal membangun negara Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman dan ideologi negara. Namun pada kenyataannya, masih banyak penyelewengan dari ideologi negara ini. Para pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan sering menyalahgunakan kekuasaan tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri tanpa memikirkan kepentingan bangsa dan negaranya. Terlihat dalam rentang waktu 2018 hingga 2021 lalu. Berdasarkan laporan ICW yang dirilis pada Minggu 22 Mei lalu, ada peningkatan jumlah perkara korupsi yang disidangkan dan kenaikan jumlah tersangka dari tahun sebelum masa pandemi. Saat pemaparan data, peneliti ICW Kurnia Ramadana menyebut total perkara ini termasuk kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan Agung. Menurut Bapak, Bapak korupsi dan mungkin Bapak nanti bisa memberikan solusi atas sebenarnya kalau kita mau bicara korupsi itu kan korupsi skala luasnya atau kita lebih mengerucut di bagian apa dulu nih. Misalnya kalau
di kampus kah atau di mana gitu. Kalau di negara terlalu luas kita bicarakan masalah korupsi. Oke, memang kalau korupsi otomatis sudah bertentangan ya, bertentangan. Semua tidak mau ada terjadi korupsi secara aturan ya, bahwa kita tidak mau adanya korupsi. Tapi kenapa kok korupsi itu banyak terjadi? Karena sebenarnya yang melakukan korupsi itu saya bisa bilang banyak sekali, bahkan tanpa sadar pun mungkin kita sudah melakukan yang termasuk dalam korupsi. Tapi kalau kita mau sama-sama sadar, makanya kalau mau memberantas korupsi, menurut saya di Indonesia ini sangat-sangat berat, karena yang terlibat itu hampir ya saya tidak bisa bilang semua mungkin ya, tapi sangat-sangat banyak, mulai dari kalangan atas sampai bawah. Kalau saran saya, kalau kita memang sama-sama niat seperti itu ya, jangan ke orang dulu, dari kita pribadi dulu, tidak melakukan hal-hal seperti itu. Berat sih memang, cuman ya kalau tidak dari kita, mau siapa lagi? Kita mengharapkan orang, sedangkan diri kita sendiri melakukan itu. Jadi solusinya itu kembali dari kita sendiri. Diri kita sendiri dulu tidak melakukan itu, baru kita bisa memberikan nasihat ke orang lain untuk tidak melakukan. Teman-teman, itu saja dari kelompok kami dengan tema Pancasila sebagai ideologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.